kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, Roh Kudus tolong ajari kami. Berikan kami hikmat dan pengertian, khususnya hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi, penuhi, sehingga firman yang kami pelajari bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi alat-Mu, jadi murid-murid-Mu, menjadi terang, jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kunci sukses yang kedua. Kalau minggu lalu kita sudah belajar 3 kunci sukses yang pertama, dan untuk minggu ini kita akan melanjutkan kembali belajar tentang kunci-kunci sukses yang lainnya. Kita tahu ada beberapa orang yang mempunyai pandangan bahwa untuk hidup sukses itu harus hidup sangat menghemat. Tetapi Alkitab memberikan kita pelajaran yang berbeda, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi orang yang hidupnya sangat menghemat secara luar biasa, ternyata itu tidak menjamin bahwa hidupnya akan sukses. Bahkan dikatakan pada ayat di atas, ia akan hidup selalu berkekurangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada ruginya untuk kita ini bisa menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan di masa pandemi ini. Jadi mari kita mulai peduli memperhatikan lingkungan kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga dengan kasih yang kita lakukan bagi orang-orang tersebut bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kasih Tuhan juga mengasihi mereka. Dan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara, mereka akan juga mulai belajar Tuhan itu seperti apa, belajar mengenal pribadi kekristenan itu seperti apa, sehingga kita bisa menjadi berkat buat lingkungan kita. Mari kita lanjutkan kembali untuk kunci-kunci sukses berikutnya. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menabur dan suka menolong. Kita baca dalam Galatia 6 ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bila kita menolong orang, janganlah dengan berat hati, tetapi dengan hati yang bersukacita, sebab kita tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita itu sama dengan kita ini melakukan kepada Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi tidak ada ruginya bila kita bisa saling tolong menolong, bisa memperhatikan orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Jadi mari kita semua untuk mengambil komitmen selalu menabur dan punya hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Hal yang kedua, kita bisa belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali anak-anak Tuhan tidak memberi perhatian terhadap ayat tersebut. Mereka tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, tetapi selalu mencobai Tuhan dengan keinginan-keinginan
yang di luar daripada kemampuan mereka, sehingga keuangan mereka pun tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan mereka, dan itu bisa menjadi celah bagi keluarga-keluarga bisa hancur, suami dengan istri terus mengalami pertengkaran. Karena itu mari kita belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa dibuatnya sukses dan berhasil. Yang bagian ketiga, kita juga harus belajar untuk membuat perencanaan uang. Dalam Amsal 13 ayatnya yang 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dalam Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Banyak keluarga juga tidak merencanakan akan keuangan mereka. Bahkan dalam 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, di pertengahan bulan itu sudah habis uangnya, sehingga ini bisa menimbulkan banyak pertengkaran di antara keluarga, khususnya suami dan istri. Bila kita mempunyai perencanaan keuangan yang baik, Alkitab mengajarkan bahwa kita akan bisa mengatur semua kebutuhan yang kita perlukan. Jadi untuk sukses kita harus menabur. Untuk sukses kita harus suka menolong. Untuk sukses kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada, serta membuat perencanaan keuangan yang benar-benar matang. Dan untuk ayat hafalan, kita baca dalam ayat Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin memuliakan dia. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.